Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 1 mata kuliah Jati Diri Kanjuruhan. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konflik SARA dalam masyarakat multikultural. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama saya sendiri, Magdalena Suliana, yang kedua Yalan Saingo, yang ketiga Marcelina Owawea, yang keempat Pika Amelia, yang kelima Martina Suryanti Setia. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian konflik SARA. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, konflik diartikan sebagai percekcokan atau pertengkaran. Sedangkan secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. SARA, sebuah kepanjangan dari suku, ras, agama, dan antar golongan. SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, dan atau kesukuan dan golongan. Jadi, konflik SARA adalah tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan. SARA dapat digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama, individual, merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Yang kedua, institusional, merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, kultural, merupakan penyebaran mitos, tradisi, atau ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya SARA. Terjadinya konflik SARA dalam masyarakat multikultural, tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan. Ada beberapa faktor atau penyebab munculnya tindakan konflik SARA. Faktor yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dalam kebebasan dalam beragama seperti memprovokasi perbedaan ajaran antar golongan sehingga menimbulkan konflik. Yang kedua, primordialisme atau fanatisme yang maksudnya sebuah pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil seperti adat istiadat, ras, kepercayaan maupun tradisi yang berlebihan sehingga memandang rendah suku lain. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat akan toleransi. Yang keempat, penindasan sengaja atau tidak sengaja dari kelompok kaya terhadap kelompok yang miskin. Yang berikutnya adalah eksistensi SARA dalam pluralitas multikultural. Secara istilahnya yakni plural yang berarti beragam dan isme yang berarti paham, sehingga memiliki arti paham atas keberagaman. Secara umum, pluralisme merupakan sebuah paham yang menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat dan mengizinkan kelompok berbeda itu tetap menjadi budayanya sebagai ciri khas. Di sini ada pun jenis-jenis pluralisme, yaitu yang pertama, pluralisme budaya. Pluralisme budaya yang maksudnya adalah orang-orang hidup bersama dengan saling toleransi terhadap budaya yang lain yang berbeda-beda agar tercapainya pluralitas. Yang kedua, pluralitas agama yang berarti yang berkaitan dengan penerimaan terhadap agama yang berbeda dan digunakan dalam cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, pluralisme sosial
yaitu sebuah paham yang menerima keberagaman berupa sikap yang saling menghargai dan interaksi sosial yang terjadi antar individu atau kelompok pada sebuah tatanan sosial. Yang keempat, pluralisme ilmu pengetahuan adalah keanekaragaman ilmu yang menjadi faktor utama pertumbuhan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, pluralisme media, yaitu keberagaman teknologi untuk membantu orang-orang komunikasi baik dalam jarak jauh maupun jarak yang dekat. Nah, strategi penyelesaian konflik yang dikategorikan ialah kerjasama dan tegas. Ada beberapa macam strategi penyelesaian konflik, yaitu yang pertama adalah konsiliasi, yaitu solusi pengendalian konflik melalui lembaga tertentu untuk memungkinkan diadakannya diskusi agar ditemukan solusi. Dan yang kedua adalah perwasitan, memerlukan pihak ketiga dalam menggunakan solusi ini, yang berfungsi sebagai penengah dan memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga dapat mendapatkan keputusannya kepada mereka. Yang ketiga adalah mediasi. Sama dengan perwasitan, mediasi membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah. Bedanya, pihak ini tidak memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga cara yang dilakukan dengan memberikan nasihat pada mereka yang berkonflik. Dalam strategi tersebut juga bisa diupayakan pencegah terjadinya konflik SARA di masyarakat, seperti diantaranya yang pertama, menghindari persoalan konflik SARA yang tidak berguna dan sia-sia belaka. Yang kedua, meningkatkan toleransi suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang ketiga, menyelesaikan secara musyawarah tanpa mengedepankan kepentingan sendiri maupun antar kelompok. Yang keempat, memperbaiki hubungan antar umat beragama, yakni tidak membedakan, memprovokasi, serta pandangan negatif terhadap agama lain. Yang kelima, serang masalahnya, bukan orangnya. Terjadinya konflik SARA juga tak luput dari adanya kekerasan, sehingga konflik antar satu dengan yang lain malah semakin melebar. Nah, yang keenam, tidak memaksakan kehendak atau keyakinan orang lain. Jadi kita harus menghormati perbedaan keberagaman. Yang ketujuh, tawarkan perdamaian dengan tidak mengedepankan emosi saja. Setiap individu maupun kelompok pasti mempunyai konflik. Namun akan lebih baik konflik tersebut diselesaikan secara damai tanpa memprovokasikan SARA, sehingga kesatuan dan persatuan bangsa tetap didapatkan. Nah, yang kedelapan, yang lebih penting kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi dan pencegah terjadinya konflik SARA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.